kita lanjutkan kisah kita yang bertemakan kisah-kisah yang memberikan hikmah di dalam Al-Quran. Kita akan membahas sekarang tentang kisah kaum Samud dan juga seekor onta. Kaum Samud dan juga seekor onta. Kita awali dengan surat firman Allah SWT dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Samud wal ladina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakin mimma tad'unana ilaihi murid. Yang artinya, alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum, sudahkah datang kepada kalian semua kisah-kisah umat terdahulu, min qaumi Nuhin wa 'adin wa Samud, dari kaum Nuh, dari kaum 'Ad wa Samud, wal ladina min ba'dihim, dan juga kaum-kaum setelahnya, la ya'lamuhum illallah, yang mana tidak diketahui kecuali Allah SWT. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, yang mana di setiap kaum itu pasti ada utusan Allah yang memberikan banyak penjelasan. Faraddu aydiyahum bi afwahihim, tetapi kaumnya menutup pendengaran mereka atau mulut mereka dengan tangan mereka. Wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi, dan kaum mereka berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu jelaskan kepada kami. Wa inna la fi syakin mimma tad'unana ilaihi murib, dan kami ragu tentang apa yang kamu panggilkan kepada kami. Ini dijelaskan bahwa di sana ada beberapa kaum yang mana di suatu kaum ada utusan Allah. Jadi kita sebagai umat Muhammad, Rasul kita adalah Nabi Muhammad. Kemudian di sana ada kaum Ad. Kaum Ad itu adalah kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu memiliki kaum yang bernama kaum Ad, dan Rasul mereka adalah Nabi Nuh. Kemudian yang akan kita jelaskan di sini adalah kaum Samud, yang mana Allah memberikan utusan yang bernama Nabi Soleh, Nabi Yunus Soleh, Nabi kita yang bernama Soleh alaihissalam. Dan ini adalah kisah bagaimana kenapa kaum Samud bisa dilenyapkan oleh Allah SWT. Maka jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad, karena kita mengingkari apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, Allah murka, kemudian kita akan dibinasakan oleh Allah SWT. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dikisahkan di sebuah hadis, yang hadis ini menceritakan tentang kaum Samud juga, dari sahabat Jabir. Lama mara Rasulullah SAW bil hijri. Jadi ceritanya, Rasul kita itu sedang melakukan perjalanan di sebuah perjalanan. Beliau berhenti di sebuah desa yang bernama Al-Hijr. Qala la tas'alul ayat. Kemudian beliau berhenti ketika melewati desa yang bernama Al-Hijr ini. Beliau berhenti karena beliau tahu ini adalah desa bekas lenyapnya atau diazabnya kaum Samud. Qala la tas'alul ayat. Beliau bersabda, jangan pernah sekali-kali kalian meminta mukjizat. Maksudnya di sini adalah kita tahu Bani Israel ketika diperintahkan Nabi Musa untuk beriman kepada Allah, beliau Bani Israel berkata gimana? Kita tidak percaya sebelum kami melihat mukjizat darimu. Nah, yang seperti ini adalah dilarang oleh Allah SWT dan juga Rasulnya. Jika kita mendengar seorang dai berkata, mari kita beriman kepada Allah, kemudian kita tidak percaya, dan kemudian kita berkata kepada seorang dai itu, kita tidak akan beriman sebelum kamu mendatangkan sebuah mukjizat. Nah, ini perkataan seperti ini adalah perkataan kaum-kaum seperti Bani Israel, kaum Ad, kaum Samud, yang mana dibinasakan oleh Allah SWT. Boleh dilanjutkan.
Waqad sa'ala kaum soleh, yang mana perintah ini juga pernah diminta oleh kaumnya Nabi Soleh. Fakana taridu min hadal faji wa tasru min hadal faji fa'atau an amri rabbihim fa'aqaruha. Jadi ketika Nabi Soleh itu diminta mukjizat oleh kaumnya, maka Nabi Soleh berdoa kepada Allah agar diberikan sebuah mukjizat yang mana berupa seekor unta. Untanya ini tiba-tiba keluar dari dinding, kemudian berjalan mengitari daerah ini, daerah Al-Hijr. Fakana tasrabu ma'ahum yauman wa yasrabuna labanha yauman. Dan keistimewaan dari unta soleh ini atau unta Nabi Soleh ini, unta ini bisa memberikan atau dihasilkan dari unta ini banyak sekali susu yang segar. Ya, tetapi umat Nabi Soleh itu diberi syarat, kalau kalian ingin meminum susu dari unta ini, kalian harus mengisi sumur yang ada di sini setiap harinya. Nah, jadi ketika unta yang datang, maka tugas kaumnya Nabi Soleh untuk memberikan air di sumur. Ketika untanya datang, maka untanya meminum air di sumur, kemudian baru bisa namanya keluar air susu yang sangat banyak sekali dari unta ini. Tapi apakah yang dilakukan oleh kaum Nabi Soleh? Padahal ini adalah permintaan mereka, bahwasanya kami atau kaum Soleh tidak akan beriman kalau kamu wahai Nabi Soleh tidak memberikan bukti atas mukjizatmu. Ketika setelah keluar mukjizat yang berupa unta yang tidak habis susunya, mereka mengingkarinya dan mereka tidak beriman kepada Allah setelah datangnya mukjizat ini. Kemudian apa yang mereka lakukan? Fa'aqaruha. Ternyata beberapa hari kemudian malah yang namanya unta ini disembelih oleh kaum Samud atau kaumnya Nabi Soleh. Nah, makanya di sini bisa kita pahami bahwasanya sebab umat-umat terdahulu itu hancur, seperti kaumnya Nabi Nuh dibanjiri dengan air hujan, kemudian Bani Israel, kemudian kaum Samud ini yang akan kita ceritakan, mereka pertama kali tidak percaya akan Allah SWT, maka mereka meminta bukti kepada nabinya. Ketika sudah diberikan bukti atau sebuah mukjizat, mereka mengingkarinya. Nah, ini suatu kaum bisa saja dihancurkan oleh Allah gara-gara sebab ini, mengingkari kebesaran atau mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'awadat usayhatu, dan ternyata mereka langsung seketika itu juga di azab dengan Allah dengan berupa petir yang menyambar semua orang yang ada di situ, di desa Samud itu. Ahmadallahu azza wa jalla min tahdi adimis sama, yang mana kirimkan oleh Allah SWT dari langit, jadi petir yang menyambar. Jadi azabnya kaum Samud adalah petir yang sangat besar sekali yang menyambar semua orang yang mengingkari Nabi Soleh ini. Illa rajulan wahidan kana fi haramillah azza wa jalla, kecuali satu orang yang mana dia ketika itu sedang keluar yang berada di Masjidil Haram. Yang sekarang Masjidil Haram karena dulu belum ada, yang penting di situ adalah tempat yang akan didirikannya Ka'bah. Nah, orang ini sedang di situ, maka tidak kena sambaran petir. Kilaman wa ya Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Qala huwa Abu Rigol, yang katanya orang itu bernama Abu Rigol. Tetapi dikisahkan bahwasanya Abu Rigol ini ketika keluar dari tanah haram, ternyata juga kena azab juga. Maka di sini tidak ada satupun dari kaum Samud yang hidup. Maka sangat mudah sekali bagi Allah SWT untuk memusnahkan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini dan mengganti dengan makhluk-makhluk yang lebih baik sekali. Maka sudah banyak sekali kita ketahui ada kaumnya Nabi Nuh, sudah semuanya lenyap terkena banjir. Ternyata Allah
menciptakan manusia-manusia lagi. Ternyata masih mengingkari, dihancurkan lagi dan lain sebagainya sampai hari ini. Maka jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencontoh kaum-kaum yang telah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kaum Samud ini. Yang pertama adalah Rasul melarang atau Rasul melarang pada kita untuk meminta bukti atas kebesaran Allah SWT. Contohnya kita ragu atas kebesaran Allah, ya, kemudian kita tidak mau beriman pada Allah dengan syarat keluar mukjizat. Nah, ini adalah sifat-sifat kaum-kaum terdahulu yang mana kita dilarang. Maka tugas kita ketika Allah memerintahkan A, tidak usah banyak nanya, tidak usah banyak berpikir, tinggal kita kerjakan. Ini adalah ciri-ciri orang yang beriman. Dan yang kedua, anjuran berhenti di tempat yang mana dulu tempat ini sangat bersejarah atau tempat ini habis dilanda musibah, entah itu zaman dahulu atau zaman sekarang. Contohnya kita sedang berjalan-jalan keluar kota, kita tahu bahwasanya kota ini dulu itu adalah sebuah desa atau sebuah negara yang mana hancur atau lenyap karena tertimpa musibah. Maka Rasul menganjurkan kita untuk berhenti dan mentadaburi, ya, tempat ini adalah dulu tempat kaum Samud atau kaum apa yang mana disiksa oleh Allah SWT, agar kita bisa mentadaburinya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau berhenti di tempat yang bernama Al-Hijr, karena beliau tahu di sini adalah bekas tinggalnya kaum Samud yang telah dihancurkan oleh Allah SWT dengan petir. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Qul siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzimin." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah atau kelilingilah bumi ini atau tamasyalah di bumi Allah yang luas ini, tsumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzimin. Kemudian kalian harus melihat, kalian harus mentadaburi apa sebenarnya yang terjadi dari tempat-tempat itu atau tempat-tempat bersejarah. Bila Allah SWT juga berfirman, "Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Artinya sudah lewat cerita-cerita kaum-kaum terdahulu, maka fasiru, maka sekali-kali kalian harus mengelilingi bumi ini. Fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin, dan lihatlah bagaimana kaum-kaum tersebut atau tempat-tempat itu dihancurkan oleh Allah SWT. Maka banyak sekali khususnya di Arab itu banyak tempat-tempat bersejarah. Ada tempat-tempat yang tinggal puing-puing dan lain sebagainya. Itu adalah tempat-tempat yang mana sekarang menjadi tempat pariwisata. Dan sayang sekali sekarang di sana bukannya manusia ke sana malah bukannya bersedih, bukannya mentadaburi, malah pada membuat tempat itu sebagai tempat pariwisata. Akhirnya orang ke sana tertawa-tertawa, terus selfie dan lain sebagainya tanpa mentadaburi bahwasanya ini adalah kaum atau tempat di mana kaum terdahulu diazab. Padahal itu adalah boleh kita berjalan seperti itu atau berrekreasi ke tempat-tempat sejarah, tapi dengan tujuan seperti itu, mentadaburi ini sebenarnya tempat apa, tempat sejarah apa, kenapa seperti ini, seperti piramida, seperti apalagi makam-makam para leluhur dan lain sebagainya, boleh itu dianjurkan oleh Allah SWT, tapi dengan syarat kita harus mentadaburi atau mengambil kisah dari peninggalan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat. Insya Allah kita akan melanjutkan kisah-kisah selanjutnya di hari yang lain atas izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.